الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Kata Allah SWT, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami Allah, berarti ikrar dengan lisan, ya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, dan dia fikirkan dengan akalnya serta dia imani dengan hatinya, makanya dinamakan iman. Dan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, betul dia yakin ada Tuhannya Allah, sehingga apa yang dia kerjakan yang Allah perintahkan dan Allah halalkan dia nikmati, dan apa yang Allah larang dia tinggalkan. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Jadi tidak cukup beriman kepada Allah, tapi istiqomah, menjaga keimanan itu. Untuk apa teman-teman sekalian kalau kita pernah lurus di jalan Allah, kemudian kita bengkok setelah itu? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaat buat kita. Ingat, efek jerah daripada perbuatan dosa akan sama. Yang kufur kepada Allah akan sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, akan sama dengan Fir'aun, dengan Haman, akan sama. Yang beriman akan sama dengan Nabi-Nabi, Ibrahim, Musa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Akan sama. Ya. Allah SWT mengatakan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan di sistem yang Allah sudah buat ada perubahan-perubahan. Tidak mungkin. Ibaratnya kita menjadi seorang pegawai, kalau kita ikutin orang-orang yang berprestasi di perusahaan itu, kita juga akan sama dengan mereka. Minimal sama prestasinya atau bahkan lebih baik. Kalau Anda ikutin pegawai yang ugal-ugalan di situ, malas-malasan, maka apa yang menimpa mereka akan menimpa kita. Jelas sekali. Ya. Anda ikutin orang yang berprestasi, orang yang baik, Anda juga akan sama dengan dia. Buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan kalau Anda ikutin orang-orang yang rusak, maka Anda pun akan menjadi orang yang rusak. Berapa banyak orang yang tadinya baik akhlaknya jadi rusak karena dia mengikuti orang-orang yang salah. Berapa banyak orang yang rusak mengikuti orang baik akhirnya menjadi orang yang baik. Oleh karena itu harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi setelah beriman kepada Allah, istiqamah, menikmati semua yang halal, mengerjakan yang diperintahkan, wajib dan sunnah, serta meninggalkan apa yang Allah larang, haram dan makruh. Lalu Allah mengatakan, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, ini kapan? Di saat kematian. Jadi di saat kematian datang, malaikat-malaikat akan datang, kemudian akan berkata kepada orang yang dicabut ruhnya ini, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Sampai sini dulu, ada sebuah riwayat, pernah Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Maka sempat para sahabat merasa sedih dengan penyampaian Nabi SAW, karena mereka khawatir. Di antaranya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Beliau merasa ketakutan dengan hadis ini. Sampai waktu Nabi SAW lihat dia sedih, Nabi SAW tanya, ada apa wahai Aisyah? Kenapa kau sedih seperti ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masih kepikiran tentang hadis yang Anda sampaikan. Ya. Anda menyampaikan kalau siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Apakah kalau kami takut mati, berarti kami benci bertemu dengan Allah? Karena kan untuk bertemu dengan Allah kita harus mati dulu. Maka kata Nabi SAW, bukan seperti itu wahai Aisyah. Tapi kalau orang mukmin meninggal dunia, di saat dia meninggal dunia, maka akan berdatangan malaikat-malaikat. Sebelum dicabut ruhnya, akan datang malaikat-malaikat yang cukup banyak, kemudian mereka menyampaikan berita gembira kepada orang ini. Sambil memperlihatkan kepada mereka amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Ini sholatmu, ini puasamu, ini hajimu, ini sedekahmu, ini bakti sama orang kamu. Semua diperlihatkan. Karena kamu lakukan semua ini, kamu akan masuk ke dalam surga. Lalu diperlihatkan surganya. Maka dia pun kagum sekali dengan surga itu. Karena dia saat ini akan dicabut ruhnya. Supaya rasa takutnya hilang. Maka dengan itu, dia berharap segera mati. Segera bertemu dengan Allah. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Sebaliknya, kalau orang itu kafir, maka akan datang sosok-sosok malaikat mendekati dia, lalu memperlihatkan semua dosa-dosa dia. Pelanggaran-pelanggaran dia, ini yang kamu kerjakan, ini yang kamu kerjakan, semua kesalahan-kesalahan dia. Maka dia ketakutan di situ. Dia udah tahu nih, efek
daripada perbuatan-perbuatan yang salah dia selama ini, yang sudah diperlihatkan oleh para malaikat dan dia sadari perbuatan tersebut akan membawa dia ke dalam api neraka. Maka dia pun akhirnya ketakutan pada saat itu. Dan dia tidak berharap bertemu dengan Allah atau benci bertemu dengan Allah. Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi yang dimaksud sini adalah para malaikat itu akan datang dan nampak kepada kita di hari kematian kita. Dan mereka akan menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan dalam ayat ini. Mereka akan mengatakan tidak ada rasa takut ya, untuk kalian. Dan bergembiralah. Di sini katakan janganlah kamu takut dan jangan merasa sedih. Karena kan orang menghadapi kematian takut, sedih. Karena dia tidak tahu ada apa di sana, misterius. Maka dengan adanya malaikat-malaikat yang datang ini lalu menyampaikan berita gembira kepada mereka, jangan takut, jangan sedih. Lalu dikatakan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini potongan ketiga dari ayat. Dari potongan pertama tadi, orang yang mengikrarkan dengan lisannya, memikirkan dengan akalnya dan merenungi dengan hatinya, yakini dengan hatinya Tuhan Allah. Kemudian ya, yang kedua, mereka istiqomah. Lalu yang ketiga, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka di hari kematian mereka dan mengucapkan ini, jangan takut, jangan sedih, dan disampaikan berita gembira mereka akan masuk ke dalam surga. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.